Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita lagi bersama-sama mau beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Mas Richard tahu nggak Mas? Bukan hanya kita saja loh yang dapat memuji nama Tuhan. Mas tahu nggak apa? Apa ya? Jadi selain kita yang dapat memuji nama Tuhan, burung-burung di udara yang berkicau, bunga-bunga di taman itu juga dapat memuji nama Tuhan. Nah, apalagi kita manusia yang diciptakan Tuhan paling sempurna. Kita punya mata, kita punya mulut untuk memuji nama Tuhan, kita punya tangan dan kaki untuk menggerakkannya. Nah, hari ini Rosa ajak adik bersama-sama menyanyikan pujian Matahari Bersinar Terang. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan kami boleh lagi bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, meskipun kita nggak beribadah bersama-sama di gereja, kalau sudah ada di gereja, adik-adik ada di rumah, tapi Tuhan itu ada di rumah kalian maupun di gereja juga, adik-adik. Karena Allah itu, Tuhan itu Maha Hadir, ya. Dia ada dimanapun juga kita berada, Dia selalu ada, Dia selalu menjaga dan memelihara kita, adik-adik. Mari sama-sama kita pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mengambil sikap yang baik. Kita mau mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik, saatnya kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mama papa bisa membantu anak-anaknya untuk mentransferkan uang persembahannya ke rekening gereja, atau misalkan adik-adik di rumah kesusahan untuk mentransfer uang persembahannya, bisa disimpan terlebih dahulu. Nanti kalau pada saat ibadah tatap muka, adik-adik bisa membawanya dan diberikan kepada wasirnya. Saatnya kita memberikan persembahan, kita mau pujikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Persembahan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali pada hari ini Tuhan. Kami juga mau memberikan persembahan yang asalnya dari ibadah Engkau. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lose mau ajak kalian untuk berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lose mau kalian dengar suara ini. Nah, ada yang bisa tebak nggak suara apa itu? Suara apa ya? Yuk, kita mau sama-sama dengar ceritanya supaya kita tahu suara apa itu. Tapi sebelum itu, Lose mau bacakan ayat buat kalian semua. Yosua 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Nah, bunyinya seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah dan perkasa. Haruslah kamu kelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Nah adik-adik, Yosua itu adalah pemimpin rakyat. Nah, Yosua harus memimpin rakyatnya, bangsa Israel. Sebagai pemimpin, Yosua harus menyuruh bangsa Israel taat sama Tuhan. Kalau mereka taat, Tuhan akan memberikan kota Yeriko sama bangsa Israel. Nah, Tuhan memberikan kota Yeriko. Tapi bangsa Israel harus melakukan sesuatu. Sesuatu apa ya? Bangsa Israel harus berjalan ke kota Yeriko. Mereka berjalan sampai ke kota Yeriko. Mereka akhirnya sampai adik-adik. Mereka melihat kota Yeriko. Wah, mereka kaget adik-adik. Wah, temboknya tinggi sekali adik-adik. Temboknya kuat. Pintunya tertutup. Bagaimana ya bisa masuk? Caranya gimana adik-adik? Nah, Tuhan bilang sama Yosua. Tuhan kasih tahu caranya. Caranya, Yosua, kamu bilang ya sama bangsa Israel, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Hari pertama sampai hari yang ke-6, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko 1 kali. Sama harus meniupkan sangkakala. Nah, sangkakala itu seperti ini adik-adik gambarnya. Pada hari yang ke-7, mereka juga harus mengelilingi tembok Yeriko. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali. Mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan harus meniupkan sangkakala itu. Meniupkan sangkakala sekeras-kerasnya. Dan juga harus berteriak dengan keras. Nah, Yosua akhirnya taat adik-adik. Yosua bilang sama bangsa Israel. Nah, bangsa Israel taat enggak? Kira-kira taat enggak?
Bangsa Israel taat adik-adik. Bangsa Israel melakukan perintahnya Tuhan. Bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Hari pertama mengelilingi kota Yeriko, meniupkan sangkakala juga, dan nggak boleh berisik, nggak boleh ada yang bicara. Hari kedua mereka juga mengelilingi kota Yeriko. Hari ketiga juga, sampai hari yang keenam mereka mengelilingi kota Yeriko. Ada hari yang berbeda adik-adik. Pada hari yang ketujuh mereka harus mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Dan juga harus meniupkan sangkakala dan berteriak dengan keras. Nah, suaranya seperti ini adik-adik. Nah, akhirnya tembok Yeriko itu runtuh adik-adik. Tembok Yeriko yang awalnya tadi itu kuat, nggak bisa runtuh, akhirnya roboh. Wah, luar biasa ya. Bagaimana bisa temboknya runtuh? Nah, bagaimana ya? Karena siapa? Karena Tuhan adik-adik. Karena Tuhan memelihara bangsa Israel dan Tuhan memberkati setiap bangsa Israel. Hari ini kita boleh belajar dari cerita ini bahwa Tuhan pasti memelihara setiap umatnya. Tuhan juga pasti memelihara, memberkati setiap umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Tuhan selalu ada di samping setiap umatnya. Jadi, kalau kalian nih ada yang takut sama gelap, tiba-tiba lampu rumahnya mati, kalian gak perlu takut, karena Tuhan ada di samping kalian. Tuhan selalu memelihara kalian. Tuhan juga gak pernah meninggalkan kalian. Nah, hari ini kita juga mau buka catatan mingguan kita. Kita mau hafalan dan menulis catatan mingguannya. Kalau sudah selesai, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk nggak takut lagi sama gelap. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memelihara setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada minggu hari ini, Lesa ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan.
demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah pada minggu hari selesai. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatannya Dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa minggu depan.